Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diah, NIM 196500050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, pengertiannya dari sistem operasi terdistribusi yang merupakan suatu sistem operasi yang mengatur proses dari sekumpulan komputer dan proses yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Contoh dari operating system ini ialah Amoeba, yang merupakan sistem operasi terdistribusi yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukannya sharing memori, tapi terlihat oleh user sebagai suatu komputer single. Selanjutnya yaitu di sini ada sistem operasi jaringan. Ini berbeda dengan sistem operasi terdistribusi. Ciri-ciri dari sistem operasi jaringan ialah satu, tiap komputer memiliki operasi sistem sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Yang ketiga, operating system tiap komputer berbeda-beda. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya yaitu menggunakan remote login. Yang kelima yaitu file system bisa digunakan dengan dukungan NFS. Kemudian selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi di sini ialah merupakan sekumpulan software yang mengatur sumber daya pada hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Fungsinya yaitu sebagai perantara antara program dengan komputer perangkat keras. Contohnya yaitu pada OS modern yaitu Android, iOS, kemudian Linux, Windows, dan ZOS yang rootnya yaitu Unix. Kemudian selanjutnya yaitu tipe sistem operasinya yaitu ada 5. Yang pertama real time, merupakan sebuah operasi sistem multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real time. Maksud dari real time itu biasanya memspesialisasikan pada algoritma penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuannya yaitu untuk respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang kedua, yaitu multi-user, merupakan sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Contohnya yaitu sistem time sharing, yaitu memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dengan cara berbagai waktu. Selanjutnya yaitu tipe yang ketiga yaitu multitasking versus single tasking, yang merupakan sistem operasi yang memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia, sistem multitasking yaitu hanya dapat menjalankan satu program. Di sini ada 2 tipe multitasking. Yang pertama preemptive, yaitu operasi sistem akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Tipe yang kedua yaitu kooperatif, dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baik. Untuk selanjutnya yaitu tipe sistem operasi yang keempat, yaitu sistem terdistribusi. Merupakan sebuah kelompok dari komputer yang independen membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Tipe yang kelima yaitu sistem embedded, merupakan sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada sistem komputer embedded, dioperasikan di mesin kecil seperti smartphone, contohnya yaitu sistem operasi OpenWRT. Tujuan sistem operasi terdistribusi, yaitu untuk memberikan hasil secara lebih, yaitu dalam file system, main space, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource. Kemudian, fungsi sistem operasi terdistribusi yaitu sebagai sebuah infrastruktur dasar untuk network transparent resource management. Selanjutnya yaitu manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama yaitu share research, merupakan sumber daya bersama. Yang kedua, manfaat komputasi. Yang ketiga yaitu reliabilitas,
yang artinya hilangnya satu sistem tidak akan berdampak terhadap integritas sistem yang lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi, yakni melayani koneksi jaringan atau proses networking. Arsitektur sistem operasi terdistribusi, yaitu dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Selanjutnya, manajemen berkas sistem operasi terdistribusi, yaitu dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya, yaitu pada setiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual yang kaitannya ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sampai semua prosesor habis digunakan, maka akan menghasilkan utilitas yang lebih baik. Untuk kelemahan sistem operasi terdistribusi yaitu perawatan tiap klaster yang sangat sulit, boros daya, dan membutuhkan jaringan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi terdistribusi. Yang pertama yaitu Amoeba, merupakan sistem berbasis microkernel. Yang kedua Angel, sistem terdistribusi yang paralel. Yang ketiga yaitu Chorus, yaitu keluarga dari operasi sistem berbasis microkernel. Yang keempat yaitu DL Unix, yaitu untuk menempatkan performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel atau seri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.